Baik, terima kasih Pak Ismail. Kedengeran ya suara saya ya? Kedengaran, Bu. Terima kasih. Ini saya memberikan apresiasi sekali kepada Prokopindo nih dengan semangatnya. Sudah 2 kali ya Pak ya kita bertemu ya sama hari ini gitu kan. Jadi semangatnya saya acungi jempol deh gitu untuk Prokopindo untuk merespon sistem ini gitu kan. Memang kita sudah melakukan sosialisasi awalnya, tapi dengan mungkin ada kita lakukan hari ini lebih ke BIMTEK-nya, justru ke sistemnya atau ke aplikasi simpan itu sendiri. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ismail Prokopindo, Ketua Umum DPPP Prokopindo, Bapak Mahyudin, Ketua Dewan Pembina Bapak Idris Mahameru, STMSI, dan Pak Ismail sendiri. Terima kasih. Mohon maaf nih Bapak karena Ibu Sasditjen Bina Konstruksi dan Pak Tri Berkah kebetulan beliau sedang ada kegiatan di Makassar terkait dengan sosialisasi Cipta Kerja dan PPJ. Jadi beliau menugaskan ke saya dan tim untuk menjelaskan beberapa kebijakan terkait dengan simpan itu sendiri. Di sini nanti saya ada dibantu oleh tim dari Datin, juga dari LPJK Bu Cindy, nanti juga ada Mas Fojan, Mbak Evita, Mas Bagus, Mbak Caca yang akan membantu secara teknis. Baik, mungkin untuk sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait dasar hukum untuk sistem informasi simpan itu sendiri. Sebelumnya waktu sosialisasi awal juga sudah saya jelaskan tapi mungkin belum ditetapkan ya Pak waktu itu. Jadi sekarang dasar hukumnya sudah kuat sekali di PP nomor 14 tahun 2021 itu terdapat di pasal 6V tentang perubahan atas peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi di poin awal setiap badan usaha jasa konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman. Oke, slide-nya mungkin Mas Bagus bisa dibantu, bisa ditampilkan. Oke, baik, untuk langsung ke slide 3 saja. Ya, saya ulangi. Jadi di simpan itu sendiri sudah dasar hukumnya sudah sangat kuat sekali. Ini oleh PP 14 di mana setiap badan usaha jasa konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman. Terus pencatatan dilakukan melalui LPJK. Sementara di sistemnya itu di sistem simpan gitu kan. Pada poin ketiga, pencatatan menggunakan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Pencatatan pengalaman badan usaha terdiri atas nanti di dalamnya itu ada nama paket pekerjaan, pengguna jasa, nama dari porsi pembagian modal bila melakukan KSO, durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan, nilai pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan kinerja penyedia jasa tahunan. Ini untuk badan usaha. Jadi ini untuk dasar hukum badan usaha ada di pasal 6V. Oke, baik, next. Sedangkan untuk tenaga kerja konstruksi, di sini juga setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman. Pencatatan dilakukan melalui LPJK sama juga terus pencatatan menggunakan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi melalui simpan. Terus juga pengalaman profesional di mana memuat jenis layanan profesional yang diberikan, nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional, durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan, dan nama pengguna jasa. Mungkin ini dasar hukum dari simpan sendiri. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu terkait dengan simpan itu di sini kita harapkan di mana untuk menjawab tuntutan pelaksanaan proses pengadaan barang jasa yang memang kita harapkan
itu menjadi transparan, efisien, terus akuntabel juga dengan pemanfaatan teknologi digital ini untuk pelaksanaan tender, pengadaan barang jasa itu kita akan menuju lebih baik lagi gitu. Jadi lebih baik, efisien, transparan dan akuntabel. Kedua di mana manfaat simpan ini sendiri, untuk penginputan pengalaman itu di mana kita juga memudahkan, para penyedia jasa, dalam, melaksanakan, tender gitu. Jadi pada saat evaluasi mungkin penyedia jasa, untuk secara mungkin dalam kondisi sekarang gitu kan nanti akan menyampaikan beberapa berkas atau tumpukan-tumpukan, pengalaman gitu kan istilahnya, tumpukan-tumpukan, pengalaman, badan usaha, baik tenaga kerja gitu kan. Jadi untuk sekarang, untuk kedepannya nanti, kita harapkan itu sudah tidak ada lagi, itu sudah dilakukan dengan, digitalisasi. Jadi kita sudah, Pokja gitu, sudah ngeklik dengan, di sistem yang ada disimpan itu sudah bisa melakukan evaluasi untuk tender, kedepannya nanti, seperti itu. Jadi memang kami harapkan, disimpan itu Bapak Ibu benar-benar, untuk dapat menginput gitu kan, menginput, pengalaman baik badan usaha maupun tenaga ahli, sehingga, memudahkan untuk dalam pelaksanaan proses tender itu sendiri. Dan juga kita juga bisa, melihat bagaimana, data yang pengalaman, baik badan usaha atau tenaga ahli itu bisa valid gitu dengan, dimasukkannya ke tidak tidak misalnya tidak data-data yang bohong-bohongan seperti itulah istilahnya seperti itu. Jadi memang, kita harapkan, seperti yang yang diinginkan oleh pimpinan seperti itu. Oke, simpan sendiri ini, Bapak Ibu untuk ketahui kita sudah, terhubung gitu kan dengan Dukcapil, terhubung dengan, e-monitoring PUPR, SPSE, dan rencana ke depan kita mau terhubung dengan, SPSP atau sikapnya LKPP. Jadi, semua, data-data ini juga kita juga kan, sudah terhubung dengan, Ditjen Pajak. Jadi Bapak Ibu, lebih, lebih dimudahkan lagi. Memang di sini simpan ke depan kita masih, penginputannya masih bersifat, self declare seperti itu. Baik, next untuk selanjutnya, di mana, eee kita juga ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, di mana di sini, di poin 1 pelaksanaan terkait dengan pelaksanaan perizinan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ini, mulai berlaku efektif, 4 bulan sejak peraturan pemerintah ini diundangkan yakni tanggal 2 Februari 2021. Jadi mungkin sekitar rencananya bulan Juni atau Juli ini semua, informasi terkait dengan perizinan atau apa itu melalui OSS. Jadi kita semua akan terhubung atau terintegrasi dengan OSS. Jadi kami harapkan, perizinan-perizinan pun nanti kita melalui, LPJK, data simpan ini dapat dimanfaatkan untuk, Bapak Ibu semua dalam, melakukan untuk, perizinan, sertifikasi, dan semuanya akan di-link dengan Simpan dan Siki. Jadi, manfaatnya seperti itu. Baik, next, nah, terkait dengan, tadi sampaikan, Pak Ismail, memang benar progres inputting data pengalaman ini, kenapa kita mengirimkan, surat, kemarin, himbauan itu seperti untuk Bapak Ibu, mengisi, menginput data pengalamannya ke dalam aplikasi Simpan, karena kita melihat dari progresnya sendiri di sini, dari jumlah, badan usaha, dari 1.308 badan usaha, dari total, 139.970 badan usaha itu, eee, baru
menginput pengalamannya untuk tenaga ahli sendiri 974 tenaga ahli, sekitar 0,56% dari total 174 990 tenaga ahli. Jadi ini masih kecil sekali ya, kita juga masih 0,56%, sedangkan ini proses sudah berjalan terus kita untuk tender itu, untuk pelaksanaan tender kan data ini untuk diharapkan untuk pelaksanaan tender di Oktober nanti gitu. Tapi sedangkan data yang ada disimpan sendiri masih sekitar dari totalnya itu masih 0,93% gitu. Jadi kita harapkan kita memicu untuk para asosiasi dan badan usaha serta tenaga ahli untuk dapat menginput ke dalam aplikasi simpan seperti itu. Nah, untuk total data pengalamannya sendiri untuk badan usaha 12.870 dan pengalaman tenaga ahli itu 4.062. Jadi status di 16 Juni kemarin kami rekap, jadi masih sedikit sekali badan usaha dan tenaga yang untuk menginput ke dalam aplikasi simpan. Mungkin memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ismail, mungkin sosialisasinya masih kurang atau masih kemarin kan masih sosialisasi baru istilahnya baru terkait dengan kebijakan-kebijakan. Nah, makanya kemarin saya dengan Mbak Eka Ayu, oke Mbak Ayu kemarin sudah melakukan sosialisasi. Kita harapkan kita lakukan bintek langsung. Jadi Bapak Ibu langsung mencoba ke aplikasinya simpan itu sendiri untuk dapat menginput. Jadi nanti kalau ada kendala, tim teknis kami hari ini juga langsung nggak bisa menginput, kenapa gitu. Jadi bisa langsung dipraktekkan seperti itu. Oke, next. Nah, dari Prokopindo sendiri nih Pak Ismail, kita dapat lihat ini dari baru 9 nih, baru 0,33% yang nginput ke simpan. Jadi mungkin minta tolong bantuannya nih dari Pak Ismail untuk mendorong anggotanya, badan usaha dan tenaga ahli untuk dapat menginput simpan. Mungkin punya target-target sendiri gitu kan, kapan nih harus bisa input. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala, silahkan kontak kami. Di situ juga di web simpan, di aplikasi simpan juga sudah ada kontaknya yang bisa dihubungi seperti itu. Baik, oke, next. Oke, lanjut ini total keseluruhan tenaga ahli. Nah, ini terkait dengan surat tadi yang disampaikan Pak Ismail, memang kita memberikan himbauan melalui surat Pak Dirjen kepada badan asosiasi, baik badan usaha dan tenaga ahli, untuk dapat menginput pengalamannya. Nah, itu memang karena ya kita harapkan itu Juni itu sudah progresnya sudah besar gitu loh. Jadi karena Oktober akan kita gunakan untuk pelaksanaan tender. Jadi di bulan Juni ini progresnya sudah besar. Nah, sedangkan untuk Prokopindo sendiri itu dari jumlah anggotanya mungkin nanti dikoreksi Pak Ismail atau salah saya datanya, dari jumlah anggota Prokopindo sendiri dari 2.689, dari ini baru yang input baru jumlahnya 9, sekitar 0,33%. Nah, berarti yang belum menginput ini masih banyak sekali, masih ribuan, jadi 2.681, jadi sekitar 99,7%. Jadi monggo mungkin nanti Bapak Ibu semua ini yang hadir di sini kita harapkan langsung ya Bapak Ibu ya langsung praktek dengan tim-tim ahlinya nih, tim-tim teknis IT-nya juga di sini. Jadi kalau mungkin kebijakan-kebijakan bisa baca lah gitu. Kalau terkait kebijakan-kebijakan aturan bisa baca lah, bisa pahami, tetapi kalau terkait sistem gitu kan, aplikasi, kalau kita nggak langsung praktekkan itu kadang suka lupa gitu kan. Seperti itu. Walaupun kita udah ada buku panduannya di dalam simpan sendiri, di aplikasi simpan itu sendiri kita ada buku panduannya, tapi kalau tidak dilakukan secara praktek langsung itu kita suka lupa. Jadi monggo mungkin nanti bisa langsung Bapak Ibu untuk dapat praktek BIMTEK langsung ke Mas Fojan dan tim nanti seperti itu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu terkait dengan berikutnya adalah timeline yang seperti yang saya sampaikan terkait pengembangan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi ini, yang salah satunya simpan tadi. Memang setelah launching itu
kita sudah melakukan integrasi dengan Ditjen Pajak gitu kan, dengan rencananya sikap LKPP kita juga akan terintegrasi. Ini kita dalam proses PKS gitu kan, dalam proses PKS. Mudah-mudahan di bulan Juni ini sudah terintegrasi dengan sikap LKPP. Jadi terkait dengan pengaktifan juga kita di bulan pengaktifan OSS juga data pengalaman pada aplikasi simpan ini sebagai referensi. Jadi rencananya di bulan Juni Juli ini kalau memang OSS tidak ada kendala, simpan ini juga akan dilakukan akan sebagai referensi untuk pengalaman badan usaha dan tenaga ahlinya. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan pada poin 3 ini juga akan digunakan untuk tender dini di tahun 2021, rencananya bulan Oktober. Jadi mohon Bapak Ibu untuk siap-siap gitu kan untuk dapat segera menginput pengalamannya ke dalam aplikasi simpan ini. Jadi seperti ini Bapak Ibu nanti Desember 2021 kita harapkan platform digital jasa konstruksi dan integrasi ini akan berguna sebagai data dashboard jasa konstruksi yang sudah terintegrasi dalam nanti data warehouse. Jadi saya harapkan Bapak Ibu untuk dapat menginput aplikasi simpan ini gitu kan ke dalam menginput aplikasi simpan ini segera gitu. Karena memang waktunya udah sangat pendek nih sesuai dengan surat Pak Dirjen tadi sekitar bulan Juni gitu. Ini bulan Juni ini tinggal berapa minggu lagi gitu. Itu mungkin Pak Ismail yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan berguna bermanfaat dan untuk mengingatkan kembali gitu Bapak Ibu untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan simpan. Baik, terima kasih Pak Ismail. Ini saya coba tadi beberapa saya bacakan paparan dari Pak Triberkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fariro. Ini Bu, Ya. kita sudah 2 kali ketemu Bu ya. Terima Ya, kasih. siap Pak Ismail. Sudah menjelaskan berkali-kali di kita dan memang Ya. pesertanya berbeda-beda Bu. Jadi ya jangan bosan-bosan saya menjelaskan. Karena Pak, memang perlu dijelaskan. Ya, baik. Seperti tadi kan Bu, kita baru 9 dari 2000 kita baru 9. Insya Allah Bu, setelah ini kita akan naik Bu. Amin. Semangat semuanya Bapak Ibu semua. Terus seperti tadi kan pengguna jasa wajib mencatatkan pengalaman di simpan. Nanti kan terintegrasi baik itu di Capil, baik itu di pajak, terus Siki juga dan lain sebagainya. Nah, ketika ada badan usaha atau tenaga ahli tidak mengikut ke simpan Ibu, nanti seperti apa gitu ke depannya? Karena kan bulan Oktober nih katanya mau sedikit ini ya launching atau menggunakan simpan untuk dilakukannya tender. Nah, bagaimana nih Bu? Sebelum atau setelah itu seperti apa ketika ada badan usaha atau tenaga ahli yang kira-kira, waduh, saya belum input simpan nih atau seperti apa? Mangga Bu, bagaimana Bu? Terima kasih Pak Ismail. Jadi ini sebenarnya simpan udah launching ya, udah launching tahun lalu. Tapi sebetulnya untuk badan usaha atau yang sudah sebetulnya saya tidak mau mendahului nanti ada mendahului kebijakan pimpinan ya Pak Ismail. Nanti ada semacam pemberitahuan atau surat terkait dengan apa namanya kalau badan usaha yang dalam pelaksanaan tender tidak menginput ke dalam simpan. Sebetulnya sih simpan itu kan penginputan ke dalam simpan itu seperti yang tadi sudah jelaskan itu untuk mempermudah gitu alat bantu Pokja dalam melakukan evaluasi tender atau lelang dini tadi gitu kan. Nah, dengan kalau kita secara manual kan mungkin Pak Ismail secara logika kita takut ada yang seliwer atau apa gitu kan istilahnya. Kalau secara sistem kan by system itu kalau salah ya salah gitu. Kalau benar ya benar gitu. Jadinya istilahnya mempermudah lah Pokja untuk melakukan dan kita untuk mengurangi suatu kesalahan-kesalahan teknis lah yang dilakukan mungkin oleh kami tim Pokja atau kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh penyedia juga gitu seperti itu. Tapi untuk kenapa sanksi gitu ya saya belum bisa menyampaikan di forum ini mungkin nanti ada kebijakan pimpinan sendiri diinformasikan ke
teman-teman, ke Bapak Ibu badan usaha dan tenaga ahli seperti itu. Seperti itu Pak Ismail. Ya. Oke, baik Ibu, Nanti terima saya kasih. sampaikan ke pimpinan terkait ini. Memang sudah dipikirkan oleh pimpinan kalau misalnya badan usaha tidak menginput ke simpan gitu. Tetapi mungkin bisa secara ini bisa ditafsirkan juga kalau memang digunakan untuk tender pasti ada konsekuensinya seperti itu seperti itu aja. Baik. Itu bisa aja yang bisa saya jawab Pak Ismail. Siap Ibu, terima kasih. Jangan ini dulu Bu, jangan keluar dulu nih, barangkali setelah BIMTEK nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai aturan-aturan. Stay terus, saya stay terus siap. Aduh,